merekam Zoom-nya. Ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah nampak, saudara, slide-nya? Sudah, Pak. Nah, oke ya. Baik, sebelum kita mulai bahas topik kedua, saya ingin sedikit mereview dulu materi pertemuan pertama kemarin ya, biar terus ingat gitu ya. Jadi karena nih materi pertama, kedua dan seterusnya kan berkesinambungan ya, berkaitan gitu ya. Baik, pertanyaan saya adalah kenapa pemerintah masih harus menyiapkan dua instrumen, yaitu berupa kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi ya. Padahal kan pemerintah sudah menetapkan SAP yang menjadi pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau jawab. Kalau benar dapat nilai aktivitas, kalau salah belum benar juga nggak apa-apa ya, nggak ada sanksi apa-apa. Silakan kalau mau coba untuk jawab. Ya, kalau saudara bisa jawab berarti kan itu artinya saudara paham ya dengan materi pertama yang saya jelaskan kemarin, karena beberapa hal hal penting yang saya jelaskan itu antara lain itu ya, alasan kenapa pemerintah harus menyiapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Ya, silakan. Pak juga nggak apa-apa. Berpendapat, Pak. Ya, silakan. Kebijakan akuntansi itu kan lebih ke prinsip-prinsip ya, Pak. Dasar-dasar dari aturannya dalam penyusunan maupun penyajian dari laporan keuangan itu. Nah, untuk lebih detailnya dibuat SAP atau standar akuntansi pemerintah untuk lebih memperinci gitu, Pak, dari prinsip-prinsip akuntansi yang tadi, kayak membuat PSAP, IPSAP, ataupun Bultek atau buletin teknis, Pak. Mungkin itu senangkap saya, Pak. Kurang pas kayaknya itu. Kurang pas. Oke, silakan yang lain yang ingin menyempurnakan atau memperbaiki, silakan. Izin Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Putus-putus internetnya Pak. Oh, ya, jadi pertanyaan saya kan untuk menyusun atau menyajikan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP itu, pemerintah masih harus menyiapkan instrumen berupa kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Nah, alasannya kenapa pemerintah itu masih harus menyiapkan dua instrumen tadi? Apakah tidak cukup ya dengan SAP saja, lalu kemudian pemerintah tinggal menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, gitu. Ya. Ya, silakan siapa aja yang mau jawab. Jadi ini hukumnya kayak fardu kifayah ya. Kalau belum ada satu orang yang menjawab dengan benar, kita tidak akan mulai lanjut ke materi kedua ya. Gitu. Jadi ini hukumnya wajib ada yang menjawab. Kalau ada jawaban yang sudah benar, ya itu sudah mewakili lah. Saya anggap begitu.
Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau sepaham saya, adanya kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi itu agar terjadi keselarasan antar tiap entitas pelaporan dan akuntansi sehingga nantinya dapat dilaporkan dalam suatu laporan keuangan yang utuh dengan sistem akuntansi yang sama. Maaf Pak kalau salah. Ya, baru 50%. Silakan dilengkapi. Karena kalau jawabannya cuma itu, kan SAP juga kan cuma satu itu, ya. Baik ini berlaku baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah. Jadi kalau semuanya secara seragam pedoman SAP, ya berarti kan sudah seragam kan ya, sehingga bisa dibuat laporan konsolidasian kan gitu kalau sudah seragam perlakuan akuntansinya. Tapi kenapa masih harus dibuat kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi? Izin menjawab, Pak. Akan. Mungkin kenapa kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi itu masih dibutuhkan meskipun sudah ada SAP, itu karena kebijakan akuntansi itu, Pak, mungkin menjelaskan secara lebih detail dari kebijakan, maksudnya hal-hal yang ada di SAP itu, Pak. Jadi misalnya kalau di SAP itu kayak kemarin yang ada Bapak sebutin juga contohnya yang terkait metode penyusutan, Pak. Ada 3 metode penyusutan yang disebutkan di dalam SAP, namun kebijakan akuntansi di sini berperan dalam memperjelas lagi metode penyusutannya ini dilakukan dengan cara bagaimana, terus estimasi masa manfaatnya berapa, dan seterusnya seperti itu, Pak. Dijelaskan secara lebih detail lagi dalam kebijakan akuntansi itu. Sedangkan yang sistem akuntansi itu SAPD dia lebih menjabarkan terkait dengan jurnal-jurnalnya, kemudian basnya dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Mohon maaf gimana, Pak. Ya, apa namanya? Ya itu sudah jawabannya sudah masuk saya kira ya. Tadi siapa yang terakhir jawab ini? Saya Pak Andi Syafira, Pak. Ya, Andi Syafira dapat 1 poin. Kemudian Putra juga dapat 1 poin. Terus tadi satu lagi setelah apa? Dita Pak, absen 11 Pak. Dita ya. Ya udah 3-3-nya dapat 1 poin ya. Dapat 1 poin. Baik ya, jadi SAP itu kan pengertiannya prinsip-prinsip akuntansi ya, yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Ya. Nah, kebijakan akuntansi juga pengertiannya hampir sama ya dengan SAP, yaitu memuat prinsip-prinsip akuntansi. Ya, kemudian ada embel-embelnya yang spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan. Gitu. Jadi kalau ada soal pilihan ganda, ya kalau misalnya ada kata-kata spesifik, nah itu jangan sampai memilih standar akuntansi. Itu udah pasti kebijakan akuntansi. Ya, karena dalam SAP itu ya itu sifatnya meskipun sudah ada yang spesifik, tetapi belum semua spesifik gitu ya. Contohnya ya salah satu contohnya itu mengenai penerapan akuntansi penyusutan aset tetap. Di PSAP nomor 7 itu kan baru diberikan 3 pilihan metode penyusutan ya, tanpa menyebutkan secara spesifik misalnya metode penyusutan itu digunakan untuk aset tetap berupa aset apa begitu ya. Nah, kalaupun misalnya disebutkan, tapi kan juga harus diatur juga bagaimana penetapan masa manfaat dari aset tetap yang akan dihapuskan. Nah, SAP kan belum mengatur sampai sedetil itu ya. Sampai menetapkan masa manfaat itu belum ya, belum diatur. Terus bagaimana jurnalnya ya? Bagaimana bagan akun standarnya? Itu hal-hal yang belum diatur di SAP sehingga perlu ada pengaturan lebih lanjut
ya yang diatur oleh pemerintah sendiri. Kalau pemerintah pusat, di pemerintah pusat diaturnya dengan PMK, kalau di pemerintah daerah diaturnya dengan peraturan kepala daerah. Ya, jadi itu ya alasannya kenapa pemerintah di pusat maupun di Pemda masih harus menetapkan dua instrumen tadi ya, supaya proses akuntansi ini istilah lainnya fungsi akuntansi ini bisa berjalan ya, bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya nanti akan menghasilkan laporan keuangan ya. Nah, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sendiri tentunya berpedoman pada SAP itu ya, sehingga begitu nanti proses akuntansinya bisa dilaksanakan dan di akhir dapat menghasilkan laporan keuangan, maka laporan keuangannya itu diharapkan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Makanya dalam perumusan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi juga berpedoman pada SAP. Yang nggak boleh bertentangan dengan SAP gitu ya. Itu. Ya kalau saudara misalnya coba cek beberapa kebijakan akuntansi di beberapa Pemda, saya pikir ya tidak ada kebijakan akuntansi penyusutan yang memilih metode penyusutan di luar 3 metode yang disebutkan dalam PSAP nomor 7. Ya, gitu. Itu nggak ada yang berani memilih metode penyusutan lain, saya pikir ya. Itu kalau di PSAP nomor 7 kan ada 3 metode penyusutan yang ditawarkan, yaitu metode garis lurus, metode penyusutan menurun ganda, dan metode unit produksi ya, seperti itu. Oke, kemudian proses akuntansi ini kan diawali dengan identifikasi transaksi berdasarkan bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal. Nah, ini kan perlu ada pengaturan, ya, misalnya prosedur akuntansi pembayaran belanja itu seperti apa, ya, prosedur akuntansi pendapatan itu seperti apa, ya, dan seterusnya. Lalu bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat belanja, mencatat pendapatan, dan sebagainya, itu seperti apa buktinya. Lalu bagaimana jurnalnya, nama akun yang digunakannya seperti apa, kan itu harus diseragamkan ya untuk setiap instansi atau entitas pelaporan. Ya, karena itu perlu ya disusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi ya di pemerintahan itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira yang mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh saudara ya terkait materi pertemuan pertama. Barangkali masih ada yang belum jelas, silakan saya kasih kesempatan dulu. Ya, kalau nggak ada, saya anggap jelas ya. Ya, jadi tambahan lagi sedikit. Kalau di Pemda kan yang menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi itu kepala daerah ya. Nah, ini Pemda ini banyak ya. Ada 542 Pemda provinsi kabupaten kota. Gitu. Nah, supaya Pemda ini apa namanya lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam menyusun dua instrumen tadi dan supaya lebih seragam gitu ya antar Pemda, maka Menteri Dalam Negeri ya mengeluarkan pedoman
penerapan SAP berbasis aktual bagi Pemda, yaitu Permendagri nomor 64 tahun 2013 ya. Tuh. Kenapa bukan PMK? Kenapa malah peraturan Menteri Dalam Negeri ya? Nah, karena Kementerian Dalam Negeri ini mempunyai kewenangan ya sebagai pembina dari pemerintah daerah, saudara. Ya, sebagai pembina dari pemerintah daerah. Itu. Saudara tahu ya, Kemendagri juga punya PTK ya, Perguruan Tinggi Kedinasan. Kalau Kemenku, PTK-nya apa? Ya, yang saudara sedang kuliah ini di PKN STAN, itu Kemenku. Ya, dulu kan awalnya penempatan lulusan STAN itu ya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Kemenku ya, itu. Nah, karena ada kementerian atau lembaga di luar Kemenku juga yang membutuhkan, kemudian ya ditambah lagi penerimaan mahasiswanya. Ya, zaman saya dulu masih ada permintaan dari BPK, dari BPKP ya. Itu lebih banyak lagi ya. Yang paling banyak tuh di Dijen Pajak gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau Kemendagri punya perguruan tinggi kedinasan namanya IPDN kan? IPDN. Nanti lulusan IPDN tuh ya ditempatkan di Pemda-Pemda itu ya, di Pemda-Pemda. Ya. Tuh. Itu ya. Nah, sedangkan untuk kementerian lembaga semuanya menggunakan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang ditetapkan dengan PMK ya. Itu. Bukan berarti Menteri Keuangan tuh kedudukan lebih tinggi daripada menteri yang lain, tetapi Menteri Keuangan ini diberi kewenangan lebih ya Presiden selaku pengelola fiskal atau selaku BUN ya, selaku BUN. Dan di Undang-Undang Nomor 1 2004 ya, saudara bisa lihat kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN itu apa saja ya, antara lain yaitu menetapkan sistem akuntansi pemerintah untuk pemerintah pusat ya, termasuk kebijakan akuntansinya. Nah, di situ ya kewenangannya Menteri Keuangan ya dalam hal menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi untuk pemerintah pusat yang dipedomani ya oleh semua kementerian dan lembaga. Ya. Baik, kita masuk saja ke materi pertemuan kedua ya, laporan keuangan pemerintah daerah. LKPD ini adalah output dari proses akuntansi ya. Tadi saya sudah jelaskan proses akuntansi itu dimulai dari mana? Dari identifikasi transaksi berdasarkan bukti transaksi ya. Baru dicatat ke jurnal, dari jurnal diposting ke buku besar ya, buku besar direkap ke neraca saldo, kemudian setiap akhir periode dibuat jurnal penyesuaian sehingga akhirnya disusun laporan keuangan. Nah, lalu kenapa ya di pertemuan kedua itu nggak langsung dimulai dari pembahasan bagaimana cara membuat jurnal gitu ya, tapi malahan kita akan membahas dari ujung gitu ya, dari outputnya, dari laporan keuangan pemerintah daerah gitu. Justru ini supaya saudara tahu gitu ya, ya proses akuntansi itu nanti ujungnya akan menghasilkan laporannya seperti apa gitu ya. Ya, laporannya berupa apa saja. Ya, kontennya seperti apa laporan itu. Ya, gitu. Sehingga pembahasan selanjutnya ya ketika kita membahas jurnal ya itu menjadi arahnya sudah diketahui. Oh, jurnalnya kenapa seperti ini ya? Karena ini nanti akhirnya akan masuk ke laporan keuangan
seperti apa gitu ya. Jadi supaya pembahasannya lebih terarah. Kalau sejak awal saudara di sini mengetahui apa tujuan akhir dari proses akuntansi itu, kita akan membuat laporan keuangan yang seperti apa gitu ya. Itu saya dulu ya pernah membuat sistem akuntansi saudara ya, untuk sebuah Pemda ya. Waktu itu SAP aja belum keluar malah ya, karena Pemda itu saudara ya, sejak tahun 2002 ya, saya ulangi, sejak tahun 2002 ya sudah diwajibkan menyusun laporan keuangan ya, yaitu berupa LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan ya. Dengan terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri, kalau saya nggak salah tahun 29 ya, tahun 29 nomor 29 tahun 2002 ya, Kemendagri nomor 29 tahun 2002 ya. Nomornya saya agak lupa, tapi kalau nggak salah nomor 29 tahun 2002. Jadi boleh dibilang ya, reformasi pelaporan keuangan di Pemda itu rupanya lebih dulu ketimbang di pemerintah pusat. Ya, kenapa? Karena undang-undang di bidang keuangan negara belum lahir, apalagi standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini sudah mewajibkan Pemda menyusun laporan keuangan seperti itu. Gitu. Ya, kalau laporan realisasi anggaran saja, saudara, itu tidak perlu pakai jurnal yang debit kredit. Ya, cukup dari pembukuan bendahara. Sudah bisa dihasilkan laporan realisasi anggaran. Ya, karena LRA itu kan laporan yang sifatnya basis kas dan bisa dihasilkan dengan pembukuan yang single entry. Jadi selama ini bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan masing-masing menyelenggarakan pembukuan, dan setelah itu setiap akhir bulan atau akhir tahun dia akan menyusun laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan ini digabungkan, maka akan menjadi laporan realisasi anggaran ya untuk kantor itu. Nah, kemudian ya laporan realisasi anggaran untuk setiap kantor tinggal digabung aja, akan menjadi laporan keuangan akhirnya di tingkat kementerian ya, atau di tingkat Pemda kalau di Pemda. Ya sudah selesai. Itu relatif lebih mudah. Nah, begitu harus membuat neraca ya. Neraca ini nggak bisa dihasilkan dari pembukuan yang single entry dan basis kas seperti yang diselenggarakan oleh bendahara. Lalu pakai pembukuan seperti apa untuk menghasilkan neraca itu? Ya, untuk menghasilkan neraca ini yang lebih tepat adalah menggunakan pembukuan double entry. Itu. Atau pembukuan pembukuan berpasangan istilahnya. Jadi berpasangan, ada satu rekening yang dicatat di sisi debit, minimal satu rekening di sisi debit, dan minimal ada satu rekening di sisi kredit. Jumlah yang dicatat di sisi debit harus sama, harus seimbang dengan jumlah yang dicatat di sisi kredit. Ya. Dan basis akuntansinya basis akrual. Bukan hanya mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas saja, tapi juga mencatat transaksi yang sifatnya non-kas. Yang sifatnya non-kas. Itulah akrual. Ya, karena kalau tidak berbasis akrual, nanti isinya neraca tidak lengkap. Ya, mungkin isinya cuma kas, kemudian kalau utang cuma pinjaman ya udah mungkin cuma itu aja. Jadi nggak akan terekam dalam pembukuan untuk transaksi utang piutang, transaksi persediaan as tetap, itu nggak akan tercapture ya, atau terekam dalam
sistem pembukuannya. Sehingga nanti neraca yang dihasilkan juga ya tidak utuh neracanya. Gitu ya. Nah, waktu itu SAP belum keluar ya. Jadi saya belum bisa membayangkan laporan keuangannya seperti apa ini LRA ini, neraca untuk pemerintah daerah ini, ya. Itu. Untung waktu itu sudah ada internet ya, bisa cari-cari di internet, ya. Alhamdulillahnya sudah ada yang membuat kajian laporan keuangan pemerintah daerah seperti apa gitu ya. Nah, dengan mempelajari format laporan keuangannya seperti itu, ya, maka kemudian saya bisa merancang bagan akun standar. Bagan akun standar ini ya berisi akun-akun atau rekening-rekening yang akan digunakan ya untuk mencatat transaksi dalam jurnal. Jadi kalau ada transaksi belanja gaji, nama rekening belanjanya apa? Ya, gitu. Kemudian nama rekening asetnya, kasnya apa? Ya, gitu. Nama rekening kewajibannya apa? Ya, nama rekening pendapatannya apa saja? Ya, gitu. Nah, nama rekening ini ibaratnya kayak kalau kita mau bangun rumah gitu ya. Ini materialnya, batu batanya, semennya, pasirnya, ya kan? Nah, dari akun-akun ini yang mencatat setiap transaksi yang terjadi, nanti akan menjadi sebuah bangunan yang namanya laporan keuangan. Akun pendapatan, akun belanja, akun pembiayaan nanti akan membangun sebuah laporan namanya laporan realisasi anggaran. Akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas nanti akan membangun sebuah laporan yang namanya neraca. Seperti itu. Lalu setelah saya merancang bagan akunnya, kemudian berikutnya adalah saya merancang jurnal standarnya. Ya, gitu. Kalau ada transaksi belanja gaji, ini belanja ya, berarti kan di satu sisi ya saya harus merekam transaksi belanja ini ya di akun belanja gaji yang nantinya akan masuk dilaporkan di LRA. Di sisi lain berarti kalau bayar gaji kas pemerintah berkurang kan. Nah, di sisi lain saya akan mencatat akun kas ya yang nanti kas ini akan masuk ke neraca. Seperti itu. Jadi dengan ya background saya sebagai sarjana akuntansi, saya sudah tentunya memiliki pemahaman yang cukup ya untuk membuat sebuah penalaran bagaimana sebuah transaksi ini nanti akan berpengaruh pada laporan keuangan. Ya. Nah, pengaruh transaksi ke dalam laporan keuangan itu ya di dalam proses akuntansi akan diawali dengan pencatatan ke dalam jurnal. Gitu, Saudara. Ya, jadi saya membuat jurnal itu ya sebelum saya bisa memutuskan jurnalnya seperti apa, saya harus memiliki pemahaman dulu ya. Itu nanti laporan keuangan yang dihasilkan isinya laporan keuangan apa saja ya, jenis laporan keuangannya apa saja dan isi dari setiap laporan keuangan itu seperti apa. Baru saya bisa membuat namanya bagan akun, jurnal standar, dan seterusnya. Itu ya, itu istilahnya sebuah pengalaman empirik ya, itu ya bahwa memang lebih tepat kalau kita mencoba untuk memahami jenis laporan keuangan yang akan dihasilkan dan isi dari setiap laporan keuangan tadi. Ya, kalau saudara mungkin punya ini ya buku accounting principle ya yang terbitan dari luar negeri itu ya, coba dicek ya. Bab-bab awal itu justru udah membahas mengenai laporan keuangan. Jadi sebelum
sebelum mengajarkan jurnal itu ya bahas dulu laporan keuangan gitu. Supaya dari awal sudah ada bayangan. Ini proses akuntansi itu tujuannya akan kemana sih gitu ya. Gitu. Ya. Baik, nah mungkin di pertemuan kedua ini ya agendanya pertama saya akan jelaskan komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Saya akan bandingkan yang berbasis kas menuju akrual dengan yang berbasis akrual. Kemudian format laporan keuangan yang berbasis akrual ya. Lalu keterkaitan antar komponen laporan keuangan. Ya, jadi pemerintah kita saat ini ya sudah menerapkan 2 kali standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama standar akuntansi pemerintah yang berbasis CTA atau cash toward accrual atau dalam bahasa Indonesianya kas menuju akrual. Ini yang ditetapkan dengan PP 24 2005. Ini yang pertama, SAP yang pertama. Ya. Ini sebagai turunan langsung dari Undang-Undang 17 2003 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan SAP ya sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Maka tahun 2005 ini ditetapkan SAP berbasis CTA. Nah, menurut SAP berbasis CTA, laporan keuangan yang diwajibkan itu minimal 4 ini. Ya. LRA, caleg, LRA, neraca, LAK, dan caleg. Ya. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, ini laporan keuangan di tingkat konsolidasian, ya. Di tingkat kalau di pemerintah pusat ini di tingkat LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Ya, LKPP itu kan gabungan dari laporan keuangan KL, Kementerian Lembaga, dengan laporan keuangan BUN. Itu digabung menjadi LKPP. Ya. Tapi kalau laporan keuangan di tingkat KL, itu tidak perlu menyusun laporan arus kas, ya seperti itu. Demikian juga di Pemda. Ya, yang 4 ini laporan keuangan di tingkat Pemda, LKPD-nya, ya. Kalau di tingkat SKPD tidak perlu membuat laporan arus kas, ya. Nah, rupanya saudara, SAP berbasis dia ini itu sifatnya masih sementara. Karena sesungguhnya yang diinginkan oleh Undang-Undang 17 2003 itu laporan keuangan yang berbasis akrual. Ya, maka kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan PP 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang baru. Yang menyusun SAP-nya ingat ya, itu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP. Ya. Tetapi kemudian supaya ini memiliki kekuatan hukum ditetapkan oleh presiden ya dengan PP ya, peraturan pemerintah. Sehingga memiliki kekuatan hukum berlaku secara nasional, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apakah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah juga wajib mempedomani SAP? Jawabannya tidak. Ya, SAP ini sesuai dengan namanya, standar akuntansi pemerintahan. Jadi hanya berlaku untuk pemerintahan, untuk pemerintah pusat maupun Pemda. Kalau BUMN, BUMD itu dia mempedomani standar akuntansi yang biasa digunakan oleh perusahaan pada umumnya gitu ya. SAK namanya, standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, jadi standar akuntansi itu saudara ada standar akuntansi untuk sektor private atau komersil ya yang diterbitkan oleh IAI,
Ikatan Akuntan Indonesia. Ini namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, sedangkan standar akuntansi pemerintahan, ini untuk sektor pemerintahan, diterbitkan oleh KSAP, Komite Standar Akuntansi. Itu 2010 itu saya jelaskan di pertemuan pertama, ya itu kan ada lampiran 1 isinya SAP berbasis akrual, ada lampiran 2 isinya SAP berbasis kas menuju akrual. Gitu. Sebetulnya ya, begitu PP 71 2010 ini terbit atau berlaku tahun 2010, maka otomatis PP 2000 PP 24 2005 ini sudah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, gitu kan. Nah, hanya saja apabila pemerintah menerapkan SHP akrual langsung di 2010 atau di 2011-nya ya, di 2011-nya mulai 2011 itu pasti semua akan kelabakan. Karena pemerintah pusat dan Pemda tentunya kan harus menyiapkan dulu 2 instrumen tadi yang saya sebutkan di awal. Kebijakan akuntansinya, sistem akuntansinya, yang dulu berbasis CTS, sekarang harus berbasis akrual. Ya, dan dalam prakteknya bukan hanya 2 instrumen itu. Ya, pemerintah juga biasanya harus mendevelop atau membangun aplikasi akuntansinya, ya software aplikasi akuntansinya. Nah, sebagai alat bantu nih dalam proses akuntansi. Belum lagi nanti uji cobanya, belum lagi nanti pelatihan pegawainya. Ya, ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun, saudara. Oleh karena itu, di dalam batang tubuh PP 71 2010 ya disebutkan bahwa ya intinya masih ada masa transisi. Masa transisi bahwa SAP berbasis akrual ini ya itu tidak harus langsung diterapkan di 2011, tapi diberikan masa transisi sampai 2014. Nah, selama masa transisi ini, bagi instansi pemerintah yang belum bisa menerapkan SAP berbasis akrual yang di lampiran 1, maka masih dibolehkan untuk terus menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual yang selama ini digunakan. Maka dari itu, ya SAP berbasis kas menuju akrual masih digendong di lampiran 2 di PP 71 2010. Gitu. Jadi PP 24-nya istilahnya dicabut, tapi isinya SAP berbasis CTA masih digendong di PP 71 2010. Ya, ini untuk istilahnya melegalkan penggunaan SAP berbasis CTA di masa transisi 2011 sampai 2014. Gitu. Nah, begitu 2015 ya, ini sudah wajib menerapkan SAP berbasis akrual. Nah, sejak 2015 Saudara, pemerintah pusat dan Pemda semua sudah beralih menggunakan lampiran 1 PP 71 2010 yaitu SAP berbasis akrual. Nah, dengan SAP berbasis akrual ini laporan keuangan di tingkat konsolidasian level atas ya itu menjadi 7 ya. Tadinya 4, sekarang menjadi 7. Apa yang baru? Yang baru yaitu 1 laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Kemudian kalau di laporan keuangan akrualnya itu ada LO, laporan operasional, kemudian laporan perubahan ekuitas. Ya, jadi ada 3 tambahan komponen laporan keuangan yang baru ya dengan SAP berbasis akrual. Ya. Nah, ini lagi-lagi 7 komponen laporan keuangan ini yang disusun untuk entitas pelaporan yang paling tinggi. Ya, kalau di pusat ini LKPP-nya, kalau di Pemda LKPD-nya, gitu ya. Kalau LKSKPD, laporan keuangan SKPD, ya dia tidak perlu menyusun laporan perubahan sal
dan tidak perlu menyusun laporan arus kas. Ya, sehingga kalau di tingkat SKPD cukup 5 saja, yaitu LRA, LO, LPE, neraca dan caleg. Ya, LPSAL dan LAK-nya tidak perlu. Gitu. Nah, ini saya bagi dua area ya. Di sini ditulis anggaran, di sini ditulis keuangan. Ya, karena memang ada juga yang menyebutnya untuk LRA dan LPSAL ini disebut juga laporan keuangan pelaksanaan anggaran. Kemudian untuk yang ini selebihnya disebut laporan keuangan finansial, atau keuangan. Ya, oke. Ya, kalau mungkin kurang pas untuk dikotomi ini ya sudah. Nah, ini saudara perbedaan yang lebih sedikit lebih detail ya antara SAP CTA dan SAP aktual ya. Misalnya ya untuk neraca ya. Jadi meskipun waktu SAP CTA sudah membuat neraca ya, tetapi ada perbedaan. Neraca yang berbasis SAP CTA dengan neraca yang berbasis aktual pun itu ada perbedaan. Yang paling mencolok adalah dalam pos ekuitas ya. Di dalam neraca yang berbasis CTA itu pos ekuitas itu ada 3 sub akun ya, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Dan ketiga akun ini sifatnya itu kayak penyeimbang supaya dalam membuat jurnal itu balance ya, debit dan kreditnya. Ya. Kan neraca itu harus balance ya, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas itu harus balance itu. Ya. Sementara kalau dalam neraca yang berbasis aktual, cukup satu akun aja ekuitas. Dan ekuitas ini nyambungnya dengan laporan perubahan ekuitas. Dan laporan perubahan ekuitas itu dipengaruhi oleh laporan operasional yang berbasis aktual. Kalau dulu ya, waktu SAP berbasis CTA, itu belum kenal yang dengan yang namanya LO, karena LO nggak disusun waktu itu. Ya. Jadi dari Silpa LRA ini seolah dikaitkannya langsung dengan neraca. Ya, padahal LRA itu basis kas, neraca basis akrual. Masa basis kas ya nyelonong masuk ke basis akrual, nggak nyambung sebetulnya. Ya, tapi disambung-sambungin gitu ya. Gitu. Kalau yang sekarang yang basis akrual ya dari LRA itu kan baris yang paling bawahnya apa? Bottom line-nya apa? Setelah surplus defisit itu ada apa? Silpa kan, bottom line-nya silpa. Nah, silpa itu tidak lari lagi ke ekuitas, larinya kemana? Ke laporan perubahan sal. Yang lari ke ekuitas itu dari mana? Dari LO. LO menghasilkan surplus defisit LO. Nanti surplus defisit LO masuk ke laporan perubahan ekuitas, mempengaruhi ekuitas awal, ya, sehingga menjadi ekuitas akhir. Lalu ekuitas akhir di LPE akan dibawa ke neraca. Ya, seperti itu. Kemudian perbedaan yang lain misalnya waktu penerapan SAP berbasis CTA itu saudara masih jarang adanya pengakuan penyisian piutang, akumulasi penyusutan juga sifatnya masih opsional. Nah, tapi kalau udah akrual saudara ya, penerapan akumulasi penyusutan itu menjadi wajib. Ya, gitu. Ya, karena saudara tahu kan ya, waktu kemarin belajar Akpem Pusat, belanja modal itu masuk ke LO enggak? Kan enggak masuk ya. Belanja modal itu enggak masuk ke LO. Ya. Nah, kalau beban penyusutannya pun belum diakui, maka surplus defisit LO-nya ya ini bisa dipastikan ini dia belum tepat. Ya. Gitu. Karena beban belanja modal ini jelas gak masuk ke LO ya, tetapi beban penyusutannya pun gak dimasukkan juga, kan salah itu ya.
Sehingga dalam SAP akrual ini pengakuan penyusutan ini sudah menjadi wajib. Ya. Kalau dulu zamannya SAP CTA ini masih opsional, boleh diakui, boleh tidak. Gitu. Kemudian kalau dulu kan waktu SAP CTA pendapatan itu cuma satu tipe aja, ya pendapatan berbasis kas. Ini yang masuk ke LRA. Karena dulu belum ada LO. Sekarang sudah ada LO, sehingga akun pendapatan menjadi dua tipe. Ada dua tipe. Ya, pendapatan LRA yang berbasis kas dan pendapatan LO yang berbasis akrual. Gitu. Kemudian belanja. Dulu hanya belanja, nggak ada istilah beban. Nggak ada istilah beban. Karena dulu tidak ada LO. Kalau belanja udah pasti masuk LRA dan basis kas. Nah, sekarang di samping belanja yang masuk LRA dan basis kas, juga ada beban yang masuk LO. Ya. Dan beban itu tidak hanya yang bersifat belanja, ada juga beban yang sifatnya non belanja, beban selain belanja. Kalau beban penyusutan aset tetap itu apakah belanja, Saudara? Apakah pengeluaran kas itu, beban penyusutan itu? Ya, tentunya bukan, ya, bukan belanja itu. Itu pengakuan penurunan nilai aset. Jadi beban ini bukan hanya yang bersifat belanja, tapi juga ada juga yang sifatnya non belanja. Sifatnya non belanja itu ya seperti beban penyusutan, penyisian piutang ketertagih, ya seperti itu. Itu ya beberapa perbedaan penerapan SAP, CTA dan akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi saudara, penggunaan basis akuntansi ya itu ibaratnya platform ya, sesuatu yang menjadi fundamen, sesuatu yang menjadi fondasi atau yang sifatnya fundamental dalam akuntansi, karena akan mempengaruhi laporan keuangan yang nanti akan dihasilkan. Gitu. Basis akuntansi itu sesungguhnya lebih terkait dengan prinsip pengakuan transaksi, saudara. Ya, lebih banyak berhubungan dengan prinsip pengakuan transaksi. Transaksi itu diakui artinya dicatat di dalam jurnal. Kalau dicatat dalam jurnal, otomatis nanti akan masuk ke laporan keuangan. Ya, jadi kalau di sini misalnya ada basis kas, ya saya sebut basis kas. Artinya pendapatan yang akan diakui atau dicatat dalam jurnal itu pendapatan yang sudah diterima kasnya. Kalau belum diterima kasnya, meskipun pemerintah sudah menerbitkan surat tagihan ya atas pajak misalnya, ya belum ada, pemerintah sudah menerbitkan berkali-kali surat tagihan pajak kepada wajib pajak misalnya. Selama belum diterima kasnya ya belum ada pengakuan pendapatan. Itu kalau basis kas. Kalau basis akrual beda lagi. Ketika pemerintah sudah menerbitkan surat tagihan atau secara undang-undang otomatis pemerintah misalnya sudah bisa mengakui piutang, maka saat itu juga pemerintah sudah bisa mengakui pendapatan. Tapi pendapatan ini yang masuknya ke LO. Karena kalau pendapatan yang masuk ke LRA itu yang harus sudah diterima kasnya. Ya, LRA ini kan basis kas. Ya. Dia hanya berisi pendapatan yang sudah diterima kasnya dan hanya berisi belanja yang sudah dibayarkan kasnya. Demikian juga pembiayaan yang sudah diterima kasnya atau yang sudah dibayarkan kasnya. Gitu ya. Nah, kalau CTA ini unik, Saudara. Jadi CTA ini seolah-olah kita itu menerapkan dua basis akuntansi di waktu yang bersamaan. Nah, ini saya katakan unik karena kalau yang dikenal dalam dunia akuntansi secara umum, penggunaan basis akuntansi itu ya satu saja. Kalau mau basis kas ya basis kas. Kalau mau basis akrual ya basis akrual. Jangan dua-duanya digunakan dalam waktu bersamaan gitu. Gitu. Memang ada yang namanya basis kas modifikasian, basis akrual modifikasian. Tapi kas modifikasian dan
accrual modification itu juga berbeda dengan basis kas menuju akrual, maka saya katakan unik. Ya. Jadi kalau ada akuntan dari negara lain bertanya ke kita, pemerintah Indonesia menggunakan basis akuntansi apa waktu dulu misalnya. Oh, kami menggunakan basis kas menuju akrual atau cash toward accrual. Pasti dia bingung. Apaan itu cash toward accrual? Karena ya berbeda dia dengan cash modification beda, dengan accrual modification juga beda. Kan begitu ya. Jadi saya katakan unik ini. Ya. Jadi kenapa kita pakai basis CTA dulu ya, dulu sebelum basis accrual berlaku, ya karena kalau LRA itu mau nggak mau basis kas digunakan, ya kenapa mau nggak mau masih basis kas LRA-nya? Karena penyusunan budget kita masih menggunakan basis kas juga, gitu ya. Budget kita bukan basis akrual, saudara, itu basis kas, sehingga LRA-nya pun harus basis kas, gitu. Ya, jadi untuk nyusun LRA ya otomatis pakai basis kas, sementara untuk nyusun neraca otomatis pakai basis akrual. Nggak mungkin neraca juga disusun dengan basis kas. Ya, itulah. Jadi seolah-olah ada dual basis gitu ya, ada dua basis akuntansi ini dalam CTA ini. Nah, kalau dalam basis akrual, nah ini juga masih ada keunikan karena LRA ini masih tetap juga disusun dengan basis kas, ya kan? Gitu. Kenapa? Ya itu tadi jawaban saya, karena budget kita ya masih disusun dengan basis kas. Jadi APBN APBD itu masih disusun dengan basis kas. Sehingga LRA-nya pun otomatis harus basis kas. Nah, cuma bedanya setelah SAP akrual muncul yang namanya LO, laporan operasional. Laporan operasi ya, laporan operasi. Yang itu laporan operasi itu kalau dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan ya Saudara, itu boleh dibilang laporan rugi laba. Ya. Gitu. Jadi laporan operasi itu identik dengan laporan rugi laba kalau di perusahaan. Ya, cuman kalau pemerintah pakai istilah laporan rugi laba kan agak nyeleneh juga ya, seolah-olah pemerintah itu nyari laba gitu kan. Gitu. Ya nggak sesuai lah dengan apa namanya tujuan eksistensi dari pemerintah ya, karena tujuan eksistensi pemerintah itu bukan untuk mencari laba ya kan gitu, tapi untuk apa ya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau perusahaan kan untuk meningkatkan kesejahteraan ownernya ya, para pemegang sahamnya, para pemilik perusahaannya. Tapi kalau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rakyat ya. Masyarakat atau rakyat ini kan dianggap sebagai stakeholder ya, pemegang kepentingan. Ya, di dalam pemerintah ini kan tidak ada istilah owner, atau kalau di perusahaan kan owner ini stockholder ya, pemegang saham. Kalau di pemerintahan bukan stockholder tapi stakeholder ya, pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan. Ya, jadi SAP akrual kita juga belum bisa dibilang akrual penuh ya. Karena nyatanya LRA ini masih disusun dengan basis kas. LRA nanti masuk LP-SAL. LP-SAL-nya juga otomatis basis kas. Nah, seperti itu. Ya, nah ini rekapitulasinya, mana yang basis kas, mana yang basis akrual. Ya, kalau caleg ini nggak bisa dibilang basis kas atau basis akrual ya. Ya, caleg itu istilahnya itu dia netral ya, karena konten dari caleg ini kan berbagai macam informasi yang pasti, informasi yang relevan, yang memberikan penjelasan tambahan untuk semua komponen laporan keuangan yang disajikan. Ya. Kalau laporan arus kas otomatis ya dia basis kas, tapi tidak lazim juga ya disebut laporan arus kas itu basis kas, karena memang tidak ada laporan arus kas yang berbasis akrual kan, nggak ada, namanya juga laporan arus kas. Di perusahaan itu
ya mungkin ya rata-rata perusahaan itu ya udah pakai basis akrual ya sejak lama ya gitu. Mereka mengatakan saya menggunakan basis akrual ya gitu. Bukan berarti laporan arus kas yang mereka susun itu pakai basis akrual juga. Ya enggak. Karena namanya laporan arus kas ya pasti arus kas ya, bukan basis akrual ya. Oke, kita lanjutkan ya ke setiap komponen laporan keuangan. Untuk pengertian manfaatnya silakan saudara baca sendiri. Saya akan langsung ke kontennya ya. Nah, ingat ini pengertian pendapatan yang berbasis kas itu berbeda pengertiannya dengan pendapatan yang berbasis akrual. Pendapatan yang berbasis kas yang masuk ke LRA, ini kata kuncinya adalah penerimaan kas, belanja pengeluaran kas, ya, penerimaan kas yang menambah SAL, ya, yang menjadi hak Pemda dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja ada pengeluaran kas yang mengurangi SAL, yang sudah menjadi kewajiban dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya. Ya, gitu. Pembiayaan juga ada dua bagian ya, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu adalah penerimaan ya yang perlu dibayar kembali ya. Kalau pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang perlu diterima, yang akan diterima kembali. Ya, oke, jadi pendapatan dan penerimaan pembiayaan itu beda ya. Ya, kalau pendapatan tidak perlu dibayar kembali, kalau pembiayaan, penerimaan pembiayaan perlu dibayar kembali. Demikian juga belanja dan pengeluaran pembiayaan berbeda ya. Belanja itu tidak dapat diterima kembali. Masa sudah dibayar, belanja gaji udah dibayar, ditarik kembali. Nggak bisa kan? Karena itu sudah jadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji. Ya. Untuk membayar rekening listrik, telepon air yang sudah diterima manfaatnya oleh pemerintah, pemerintah jadi punya kewajiban untuk membayar belanja itu, masa iya setelah dibayar ditarik kembali? Kan nggak mungkin. Tapi kalau pengeluaran pembiayaan, pengeluaran yang bisa ditarik kembali. Contohnya Pemda memberikan pinjaman kepada Pemda lain, ya, atau membeli surat berharga pemerintah pusat, ya. Nah, ini bukan belanja itu, ya. Itu semacam piutang, memberikan pinjaman yang nanti pada saatnya jatuh tempo, ya, dari pinjaman tadi ini akan diterima kembali pembayarannya oleh Pemda. Atau contoh lain adalah penyertaan modal di BUMD, ya. Ini uangnya nggak hilang begitu aja, ya. Ini jadi investasi. Investasi ini kan bisa dijual, bisa diinvestasi ya, sehingga nanti bisa menghasilkan penerimaan kas kembali ke pemerintah. Oke, ini contoh format dan konten dari LRA Kabupaten Kota ya. Untuk pendapatan dibagi 3, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ya. Bedanya dengan pemerintah provinsi, ya pemerintah provinsi itu ada di pendapatan transfer bedanya. Ya. Jadi kalau di kabupaten kota ada pendapatan transfer dari pemerintah provinsi, yaitu bagi hasil pajak atau bagi hasil lainnya, ya. Termasuk juga kalau ada bantuan keuangan ya dari pemerintah provinsi. Nah, sementara untuk LRA-nya provinsi itu tidak akan ada transfer dari pemerintah kabupaten. Ada. Yang namanya transfer itu saudara dari pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi ke pemerintah yang tingkatannya lebih rendah. Itu tadi dari provinsi ke kabupaten kota. Ya, kalau dari kabupaten kota mau transfer kemana? Ke desa. Ya, nah kalau kabupaten kota mentransfer berarti kan belanja ya. Nih di sini ada transfer nih. Transfer bagi hasil ke desa, ke pemerintah yang lebih rendah. Gitu. Untuk belanja ada belanja operasi, belanja modal, belanja terduga,
transfer ini sebetulnya belanja juga, ya, tapi dia disebutnya tersendiri ya, jadi transfer apa ya, istilahnya transfer. Tapi sebetulnya ini belanja juga ini. Ya. Oke. Nah ini di pendapatan asli daerah, ini kan ada contohnya pendapatan pajak daerah. Ini kalau dirinci lagi, pajak daerah apa nih? Ini pastinya pajak daerah kabupaten kota dan provinsi beda. Contoh yang masuk menjadi pajak daerah kabupaten kota itu contohnya pajak hotel, pajak restoran ya. Itu pajak kabupaten kota. Di pemerintah provinsi tentunya tidak ada lagi pajak hotel, pajak restoran. Nah, di pemerintah provinsi ada pajak apa? Ada contohnya pajak kendaraan bermotor, PKB. Jadi kalau sudah bayar pajak untuk kendaraan bermotornya, itu masuknya menjadi pendapatan pemerintah provinsi. Nah, ya. Nah, pajak kendaraan bermotor ini nanti oleh provinsi akan dibagi hasilkan ke kabupaten. Jadi kalau di LRA provinsi nanti di belanja transfernya ini dia transfer ke kabupaten kota. Transfer ke kabupaten kota. Ya. Oke, kemudian pembiayaan dibagi dua, penerimaan pembiayaan dan pembiayaan dibagi dua, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisihnya pembiayaan neto. Kemudian surplus defisit dan pembiayaan ini hasil akhirnya adalah silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran. Ya, seperti itu. Nah, saudara perhatikan ya, penerimaan pembiayaan itu ya, itu tadi definisinya apa ya? Penerimaan pembiayaan yang perlu dibayar kembali. Jadi contoh misalnya pinjaman dalam negeri. Ya, itu ketika pemerintah daerah mau menarik pinjaman dalam negeri. Anggarkan dulu di APBD di sisi penerimaan pembiayaan. Suatu saat nanti ketika pinjaman ini sudah jatuh tempo, maka harus dibayarkan. Nah, sebelum dibayar, masuk dulu ke APBD, dianggarkan di pengeluaran pembiayaan. Ini ada pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Jadi pembiayaan itu selalu masuk di dua kamar. Kalau pertama kali dia masuk di kamar penerimaan pembiayaan, maka nanti suatu saat nanti dia akan masuk ke sini, ke pengeluaran pembiayaan. Demikian juga sebaliknya. Kalau pertama kali dia masuk ke kamar pengeluaran pembiayaan, misalnya ini, pembentukan dana cadangan. Nanti suatu saat ketika dana cadangan ini akan ditarik atau dicairkan, maka akan masuk di APBD sebagai apa? Pencairan dana cadangan. Nah, itu loh. Sifatnya pembiayaan begitu bolak-balik dia. Kalau pertama kali dia masuk penerimaan pembiayaan, nah di kemudian hari nanti dia akan masuk pengeluaran pembiayaan, ya, dan demikian sebaliknya. Tapi di sini ada satu akun yang hanya masuk di satu kamar. Ayo, lihat. Akun apa, saudara? Yang hanya ada di satu kamar aja. Kalau yang lainnya kan ada di dua kamar. Penggunaan silpa, Pak. Ya, betul sekali. Ya, akun penggunaan silpa. Kenapa penggunaan silpa atau silpa ini hanya ada di penerimaan pembiayaan, tapi tidak ada di pengeluaran pembiayaan? Silpa tidak dianggarkan, Pak, tapi dari hasil sisa anggaran sebelumnya. Ya, jadi dengan kata lain, silpa itu uangnya sudah ada, saudara. Tidak perlu lagi dianggarkan untuk diterima, tapi bedakan dengan penganggaran penarikan pinjaman ya, uangnya belum ada, tapi direncanakan akan menarik pinjaman nanti, gitu ya. Nah, kalau penganggaran silpa itu uangnya udah ada, gitu ya, uangnya udah ada. Cuma berapa jumlah uangnya yang tepat itu berapa? Ketika menyusun RAPBD tahun anggaran 2000 apa namanya? Ketika menyusun RAPBD untuk APBD tahun depan, kan disusunnya tahun ini ya. Misalnya tahun 2021 kita menyusun RAPBD 2022. Ya, disusunnya 2021 kita belum tahu silpa akhir tahun 2001 akan berapa gitu. Jadi di sini angkanya masih perkiraan. Gitu. Nanti kalau sudah masuk tahun 2022, kita sudah tahu nih
silpa yang definitifnya berapa? Sekian misalnya, maka masukkan ke realisasi jumlahnya yang definitif. Dalam penyusunan APBD itu, saudara, ada peraturan Permendagrinya bahwa silpa akhir tahun lalu yang menjadi silpa awal tahun berjalan itu harus dimasukkan seluruhnya ke dalam penerimaan pembiayaan. Ya, dimasukkan seluruhnya. Sehingga silpa akhir ini, ya, silpa akhir tahunnya di sini itu sebetulnya sudah menunjukkan akumulasian dari silpa. Akumulasian dari silpa itu alias saldo anggaran lebih. Makanya sebetulnya yang wajib menyusun laporan perubahan sal itu ya hanya pemerintah pusat. Demikian yang disebutkan di PSAP nomor 11 paragraf 8 kalau saya nggak salah. Saudara bisa cek PSAP 11 paragraf ke-8 disebutkan bahwa yang menyusun laporan perubahan sal itu hanya pemerintah pusat. Tapi saya nggak tahu kenapa ya Pemda semua semua pada nyusun LPSA. Meskipun hasil akhir dari saldo anggaran lebih tadi sama dengan silpa akhir di LRH ini gitu sebetulnya. Gitu ya. Jadi dengan demikian sebetulnya penyusunan LPSA itu kalau bagi Pemda itu sifatnya opsional, Saudara. Tidak wajib dibuat. Tapi kalau dibuat juga tidak apa-apa gitu. Berbeda dengan bagi pemerintah pusat. Kalau bagi pemerintah pusat itu wajib dibikin LPSA untuk mengetahui sal akhir. Kenapa? Karena silpa akhir tahun bagi pemerintah pusat itu belum menunjukkan akumulasian dari silpa sampai akhir tahun. Ini hanya silpa tahun berjalan saja bagi pemerintah pusat. Kenapa? Karena silpa yang masuk ke penerimaan pembiayaan itu enggak semuanya yang dia masukin. Hanya yang digunakan saja. Ya. Bahkan saya perhatikan ya, itu enggak setiap tahun ya, enggak setiap tahun silpa itu masuk ke APBN kok. Tapi beda lagi dengan Pemda. Ya, setiap tahun di dalam APBD-nya selalu ada silpa di dalam penerimaan pembiayaan ini, selalu dimasukin. Ya, itu kalau di Pemda. Kalau APBN nggak mesti penggunaan silpa itu masuk ya di APBN sebagai penerimaan pembiayaan. Gitu. Sehingga silpa akhir tahun ini kalau bagi pemerintah pusat belum menunjukkan akumulasian silpa yang ada sampai akhir tahun ini. Nah, oleh karena itu masih perlu disusun namanya laporan perubahan sal, di mana sal ini adalah akumulasian silpa, gitu loh. Kalau Pemda, karena semua silpanya masuk semua di sini, otomatis silpa akhir tahun berjalan ini sama dengan akumulasian silpa sampai dengan akhir tahun ini. Ya, kalau mau dibuatkan salnya silakan aja, bikin laporan perubahan sal. Ya, pasti nanti saldo sal akhir tahun itu akan sama tuh dengan silpa di LRA akhir tahun ini, ya. Itu ya, perbedaannya pusat sama Pemda. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berkaitan dengan sal tadi, itu berpengaruh juga sal atau silpa tadi ya, atau sal atau akumulasi silpa tadi terhadap penilaian dari BPK terhadap audit laporan keuangan pemerintah daerah. Gimana? Berkaitan ada tidaknya silpa dari satu pemerintah daerah itu apakah berpengaruhnya itu seperti apa dalam audit laporan, Pak? Apakah mempengaruhi opini dari BPK yang datang memeriksa atau gimana? Ini saudara sudah bertanya mata pelajaran yang lain ini, ya. Itu audit itu mata pelajaran yang lain, mata kuliah yang lain, saudara. Saya tidak mengajar audit, ya. Saya mengajar akuntansi, ya. Itu. Kalau mata kuliah audit itu nggak ada ya di jurusan manajemen keuangan, nggak ada, adanya di jurusan akuntansi, ya. Seperti itu. Baik. Ya.
Ya, jadi intinya gini, jadi maksudnya kenapa ada Permendagri yang mengharuskan silpa awal tahun itu dimasukkan seluruhnya ke penerimaan pembiayaan, ya, itu agar silpa itu tidak nganggur, ya. Silpa itu kan bukan uangnya kepala daerah, bukan tabungannya kepala daerah, itu uangnya rakyat yang belum terpakai. Ya, daripada nganggur kan lebih baik dipakai, ya, untuk pembangunan kan gitu. Maksudnya gitu. Ya, gitu. Itu kan uangnya milik rakyat untuk mensejahterakan masyarakat. Daripada nggak dipakai, ya, kalau nggak dipakai berarti kan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Lebih baik dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan atau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, makanya harus dimasukkan. Nah, ini penerimaan pembiayaan di sini maksudnya untuk menutup kalau terjadi defisit. Kan gitu ya. Kalau terjadi defisit. Nah, kalau tidak terjadi defisit, silpa ini mau digunakan untuk apa di pengeluaran pembiayaan? Begitu, ya. Ya. Karena opini dari BPK itu, ya, yang diberikan dari BPK itu kan kriterianya ada 4. Bukan hanya bukan hanya kesesuaian laporan keuangan dengan SAP aja, tapi juga ketaatan terhadap peraturan perundangan. Ya, nah ini mungkin ya sedikit banyaknya akan menjadi catatan BPK, tapi apakah itu mempengaruhi opini atau tidak, saya tidak tahu. Ya, karena ada namanya apa namanya apa istilahnya itu ada mungkin ya apa namanya resiko yang bisa ditoleransi, ya berapa persen kesalahan yang bisa ditoleransi itu ya kita nggak pernah tahu ya, selain yang tahu auditornya sendiri gitu loh, ya gitu. Jadi sulit menjawabnya kalau itu. Ya, berikutnya ya kita masuk laporan perubahan sal. Laporan perubahan sal, ya. Saldo awal, saldo anggaran lebih awal, ya, ditambah dikurang dengan silpa tahun, sorry, bukan ditambah dikurang. Ini dulu. Penggunaan silpa misalnya ini ya, atau sal dengan silpa dengan sal itu sebetulnya ya sama ya, barangnya itu juga gitu loh ya. Istilahnya beda. Kalau sal ini akumulasian dari silpa, ya gitu. Penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Ini maksudnya penggunaan silpa, gitu ya. Kemudian silpa sikpa tahun berjalan. Ini sebetulnya saya tidak srek ya dengan istilah sisa kurang pembiayaan anggaran atau sikpa, ya itu. Bagaimana mungkin gitu ya dalam satu tahun anggaran itu terjadi sikpa, karena LRA itu isinya basis kas semua. Ya, isinya penerimaan kas dengan pengeluaran kas. Ya, logika matematiknya begini. Kalau saudara punya penerimaan kas total katakan 100, ya, total penerimaan kas 100. Mungkinkah saudara mengeluarkan uang lebih dari 100 sehingga terjadi sikpa? Enggak mungkin, ya. Kecuali kalau misalnya gini, saudara punya uang 100, mau mengeluarkan uang 110. Saudara kurang 10 kan? Maka saudara 10 tuh misalnya nyari pinjaman 10. Nah, pinjaman yang 10 itu harusnya masuk ke penerimaan kas. Sehingga belen tuh, penerimaan kas 110, pengeluaran kas 110 juga. Itu. Jadi nggak mungkin sikpa. Ya, paling juga silpanya 0. Silpanya 0. Tetapi dalam realisasi anggaran, hampir nggak mungkin silpa itu 0 sama sekali. Pasti ada sisanya positif, tapi ya sisanya masih positif, tapi masih ada sisanya. Misalnya penerimaan kas 110, pengeluaran kas katakan 108, ada sisanya 2.
atau pengeluaran 108,5, ada sisa 1,5. Nah, itu yang mungkin. Ya, kalau SIGPA itu kan selisih kurang. Selisih kurang itu artinya pengeluaran kas melebihi penerimaan kas. Ya kasnya siapa itu yang dipakai? Ya, kok rasanya goib gitu ya. Saudara punya uang 110, kok bisa mengeluarkan 120? 10-nya pakai uangnya siapa itu? Kan aneh gitu ya. Jadi saya kurang pas ini dengan istilah SIGPA ini. Saya udah sampaikan tuh di rapat KSAP ya. Dan tidak ada yang mengkanter pertanyaan saya, menjawab pertanyaan saya dengan meyakinkan. Ya, ini mungkin perlu ini lagi tuh. Perlu direview lagi tuh istilah SIGPA itu. Kemudian mungkin ada koreksi yang mempengaruhi SAL tahun sebelumnya, lain-lain kalau ada, ini sama dengan saldo akhir. Nah, kalau di Pemda, saldo akhir ini di SAL, ini mestinya sama dengan silpa akhir di LRA. Dengan catatan, ya, silpa yang masuk ke penerimaan pembiayaan itu, seluruh silpa yang ada, masukin semua. Ya, seluruh silpa yang ada di awal tahun berapa, dimasukin semua ke situ. Maka silpa akhir di sini akan sama dengan SAL akhir tahun ini. So, kenapa di PSHP 11 paragraf 8 disebutkan bahwa laporan perubahan SAL itu hanya disusun oleh pemerintah pusat, oleh BUN, ya, Bendahara Umum Negara. Baik, masuk LO, pengertian manfaat silakan dibaca, ya. Nah, ini ya seperti tadi saya katakan, ya, ini pengertian pendapatan LRA dari LO beda karena basis akuntansinya beda. Yang LO kan akrual. Di sini kata kuncinya bukan penerimaan kas, tapi hak pemerintah sebagai penambah kekayaan bersih. Jadi ketika pemerintah sudah menerbitkan tagihan pajak kepada WP, itu sudah bisa mengakui pendapatan LO. Karena sudah muncul haknya. Meskipun kasnya belum diterima gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita melihat adanya pendapatan LO di pendapatan pajak di LO misalnya 110 miliar ya. Itu berarti 110 miliar itu mungkin kasnya sebagian sudah masuk, mungkin juga sebagian belum masuk, belum diterima kasnya. Tapi masih piutang. Itu artinya kalau di LO membacanya seperti itu. Beda lagi kalau kita membaca pendapatan pajak di LRA, misalnya itu disebutkan ada 85 miliar. Ini artinya memang dari 85 miliar ini kasnya sudah masuk ke kas daerah 85 miliar atau ke kas negara kalau di pusat ya. 85 miliar ini yang uangnya sudah masuk diterima. Ya gitu. Tuh ya kalau bedanya pendapatan LO dengan pendapatan di LRA. Demikian beban ini kata kuncinya bukan pengeluaran kas. Dia bisa merupakan kewajiban, dia bisa juga penurunan nilai aset seperti penyusutan aset tetap, dia juga bisa merupakan konsumsi aset seperti apa? Seperti beban persediaan. Beban persediaan itu adalah nilai aset yang sudah dikonsumsi, nilai persediaan yang sudah dikonsumsi. Nah, ini berbeda nih dengan belanja persediaan yang di LRA. Belanja persediaan itu berapa pembelian persediaan. Ya kan, yang sudah dibayarkan kasnya. Tapi kalau beban persediaan, dari persediaan yang ada, berapa yang sudah digunakan. Itu bedanya. Belanja persediaan dengan beban persediaan. Nah, pendapatan dan beban ini nanti diselisihkan, hasilnya surplus defisit operasional, kemudian ada juga mungkin kegiatan non operasional dan akun luar biasa. Sehingga formatnya seperti ini, saudara. Laporan operasional, ya. Pendapatannya sama ya, seperti di LRA strukturnya ya, ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Gitu. Kalau bebannya ini nggak dibagi dalam beban operasional, beban modal nggak ada kan beban modal. Ya, belanja modal nggak masuk ke sini jadi beban modal. Jadi satu ini aja dia, satu kelompok aja beban gitu ya.
Nah, isinya langsung jenisnya ada beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, ya, dan seterusnya ya. Ada penyusutan juga di sini ya. Ini penyusutan ya, beban lain-lain, beban belanja tak terduga bisa masuk jadi beban lain-lain. Di sini mungkin juga bisa masuk beban pengisian piutang yang tertagih ya, seperti itu. Oke, lalu diselisihkan pendapatan dengan beban menjadi surplus defisit operasi. Lalu surplus defisit dari kegiatan operasi, jadi ini yang insidental aja, yang tidak rutin terjadi tapi yang insidental, seperti misalnya kalau ada apa namanya barang inventaris yang dihapuskan itu kan biasanya dilelang ya, dijual ya. Nah, yang masuk ke sini bukan berapa hasil penjualan barang inventarisnya tadi yang dihapuskan, tapi surplus defisitnya. Jadi gini misalnya ada komputer, nilai bukunya tinggal 1 juta, dilelang ya, karena mau dihapuskan dilelang, laku 2 juta, jangan 2 juta, laku 1,5 juta misalnya ya. Nilai buku 1 juta, laku dilelang 1,5 juta. Berarti ada surplus ya, ada surplus 500.000. Nah, yang masuk ke LO itu yang 500.000-nya itu surplusnya. Gitu. Kalau yang masuk ke LRA itu hasil lelangnya, yaitu 1,5 jutanya itu. Itu yang masuk ke LRA sebagai pendapatan lain-lain 1,5 juta. Sementara yang masuk ke LO bukan yang 1,5 jutanya, tapi selisih dari nilai buku 1 juta dengan hasil lelang 1,5 juta, yaitu 500.000. Itu yang masuk ke LO sebagai surplus. Ya. Kemudian pos luar biasa ini bukan jarang lagi ya, tapi memang tidak bisa diprediksi ya, bahkan mungkin tidak diharapkan terjadi ya. Nah, ini pendapatan atau kerugian biasanya dari pos luar biasa ini yang paling umum itu akibat dari bencana ya, bisa bencana alam, bencana sosial gitu ya. Misalnya gedung roboh ya, gedung roboh. Nah, dinilai kerugiannya berapa? Nah, secara akuntansi kerugian gedung yang roboh ini itu dilihat dari nilai bukunya, saudara. Misalnya gedung ini sebelum terjadi gempa, itu nilai perolehannya 500 juta, sudah disusutkan 400 juta. Jadi nilai bukunya tinggal 100 juta. Terjadi gempa, roboh semuanya. Oh, berarti kerugian pos luar biasa dari robohnya gedung ini adalah nilai buku gedungnya itu, yaitu 100 juta. Nah, maka masuk ke sini pos luar biasa 100 juta, nilai buku dari gedung tadi sebelum roboh. Kemudian kalau puing-puing gedung tadi dijual, laku dijual ya. Laku dijual hasilnya misalnya 10 juta. Maka 10 juta itu menjadi pendapatan luar biasa. Ya, masuk pas luar biasa jadi pendapatan luar biasa. 10 juta dari penjualan puing-puing gedung yang roboh. Ya, itu contohnya. Berikutnya LPE ya, pengertian tujuan silakan baca ya. Jadi LPE itu menjelaskan ya perubahan saldo awal ke saldo akhir ekuitas. Ya. Ini apa-apa yang menambah dan mengurang ekuitas ini dijabarkan di sini. Yang pasti adalah surplus defisit LO. Ya, seperti tadi di awal telah saya sampaikan bahwa surplus defisit LO ini nantinya akan dimasukkan ke LPE. Kalau dalam jurnal penutup ya, kan pendapatan itu ditutup ya ke surplus defisit LO. Demikian juga belanja ditutup ke surplus defisit LO. Lalu nanti akhirnya surplus defisit LO ditutup ke akun ekuitas. Itu kalau dalam jurnalnya, jurnal penutup. Nah, kalau dalam laporan, nah ini seperti ini. Surplus defisit LO masuk ke sini. Ya. Di samping itu juga mungkin ada akun-akun koreksi kesalahan yang langsung mengoreksi ekuitas. Misalnya akhir tahun lalu nilai persediaan waktu dilakukan inventarisasi ada misalnya sebagian persediaan yang kelewat belum kehitung, sehingga persediaan yang akhir tahun lalu tuh dianggap terlalu rendah dari yang seharusnya, sehingga begitu masuk tahun ini persediaan harus ditambah ya, persediaannya ditambah di debit, kreditnya ekuitas. Nah, ini langsung menambah ekuitas, bisa juga mengurangi ya. Demikian juga dari revaluasi aset tetap misalnya ya, dan lain-lain. Hasilnya nanti ekuitas akhir.
Nah, ekuitas akhir ini nanti akan dibawa ke neraca, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, saldo ekuitas. Tek sini. Neraca kemungkinan besar sudah benar kalau ya posisi aset sudah sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi saldo total aset ya, saldonya total aset itu sama dengan total kewajiban plus ekuitas. Itu sudah bisa dikatakan hampir benar. Hampir benar itu artinya kan masih tidak menutup kemungkinan ada kesalahan, misalnya kesalahan klasifikasi harusnya masuk aset tetap, malah aset lancar dan sebagainya. Ya, tapi secara keseimbangan akuntansinya ini sudah terpenuhi, gitu ya. Nah, yang balance saja belum tentu benar, apalagi yang tidak balance udah pasti salah, ya gitu. Kalau tidak balance, coba dicek dulu ya, barangkali ada kesalahan penjumlahan dalam neraca. Kalau udah dicek, oh tidak ada kesalahan penjumlahan, mungkin ada kesalahan di LPE-nya, LPE udah dicek tidak ada kesalahan, mungkin ada kesalahannya di LO-nya. Gitu. Jadi kesalahan di LO ini bisa berdampak pada kesalahan penyajian neraca. Ya, gitu. Secara umum format maupun isinya nih ini sama ya, hampir samalah dengan neraca pemerintah pusat ya, saudara. Ya, sistematikanya aset lancar, aset jangka panjang, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya. Kewajiban ada 2, jangka pendek, jangka panjang. Ya, ekuitas 1 akun aja, saldonya ambil dari LPE. Gitu. Kemudian laporan arus kas ini hanya disusun oleh Bendahara Umum Negara kalau di pusat, kalau di Pemda disusun oleh BUD, Bendahara Umum Daerah. Ada 4 bagian ya di LHK ini, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris. Ya. Nah, laporan arus kas itu adalah untuk menjelaskan perubahan saldo kas di neraca. Ya, dari saldo kas awal ke saldo kas akhir tahun. Saldo kas awal itu apa namanya? Maksudnya saldo kas akhir tahun lalu ya. Nah, kayak gini nih. Kan laporan keuangan tuh selalu disajikan komparatif ya. Jadi akhir tahun ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Nah, ini kas daerah, kas di benar dan seterusnya. Ini akhir tahun lalu 2020 bandingkan dengan akhir tahun ini. Akhir tahun lalu ini kan sama dengan awal tahun ini kan gitu ya. Saldo akhir tahun lalu itu kan akan menjadi saldo awal tahun ini kan itu ya. Kemudian ada perubahan tuh ke saldo akhirnya sekian. Nah, dari mana aja itu perubahannya? Dijelasinlah dalam laporan arus kas. Dibagi ke dalam 4 kelompok arus kas, ya, 4 kelompok arus kas. Nah, untuk menyusun laporan arus kas itu sebetulnya datanya bisa diambil dari LRA. Jadi lebih enak nyusun LRA ini nyusun LAK ini kalau sudah disusun LRA-nya. Jadi tinggal dimasukin datanya ke sini sesuai dengan klasifikasinya, ya. Terus kalau begitu apa bedanya LRA dengan LAK? Nah, bedanya bukan hanya perbedaan dari sisi klasifikasinya ya, tetapi juga ini yang kelompok arus kas yang terakhir ini yang tidak ada di LRA, yaitu arus kas dari aktivitas transitoris. Ya. Dulu itu ini namanya arus kas dari aktivitas non anggaran, karena memang tidak masuk ke anggaran. Contohnya penerimaan dari potongan iuran, iuran askes, iuran taspen yang dipotong dari gaji pegawai ya, setiap bulan kan gajian pada saat gajian pegawai negeri itu PNS itu ya selalu dipotong iuran taspen dan askes ya. Itu bukan pendapatan bagi negara. Ya, BUN itu atau BUD itu hanya motong saja untuk kemudian nanti disetorkan kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Kalau askes kan BPJS sekarang ya, BPJS. Kalau taspen ya ke PT Taspen store ya, seperti itu.
Jadi ini uang cuma mampir doang istilahnya ya. Mampir sebentar nanti diserahkan ke pihak ketiga. Nah, kalau misalnya uang yang mampir ini sampai dengan akhir tahun belum disetorkan kepada pihak ketiga, tentu ini akan menambah kas. Tetapi di sisi lain muncul kewajiban kewajiban PFK, kewajiban perhitungan pihak ketiga. Seperti itu. Nah, total kas di neraca dikurangi dengan kewajiban uang PFK itu sama dengan silpa. Jadi silpa itu kas, ya, tapi kas miliknya pemerintah. Jadi kalau di dalam kas itu, misalnya jumlah kas ada 250, ya. Kalau di dalam 250 itu ada uang milik atau haknya pihak ketiga, ya, uang PFK 10 misalnya, berapa silpanya? Silpanya bukan 250, tapi 250 dikurangi 10, 240. Gitu. Jadi silpa itu saudara kan yang normal itu kan dari LRA ya, dihitung dari LRA ya, tapi silpa juga bisa dihitung dari neraca. Karena silpa itu adalah total kas milik pemerintah ya, di luar kas yang menjadi hak pihak ketiga. Jadi kalau ada kewajiban uang PFK dikurangkan aja ke total kas, itulah silpa. Ya, seperti itu. Oke, jadi kemudian nanti arus kas bersih dari setiap kelompok aktivitas ini digabungkan ya menjadi kenaikan penurunan kas selama 1 tahun anggaran. Ditambah dengan saldo awal kas sama dengan saldo akhir kas. Ya, begitu saudara ya untuk LAK. Oke, caleg, kalau caleg ini jadi caleg ini saudara nggak bisa dihasilkan otomatis dari aplikasi akuntansi ya. Mau aplikasi secanggih apapun nggak mungkin otomatis bisa menghasilkan caleg. Ya, gitu. Jadi caleg ini mesti dibuat secara manual. Karena sifatnya kan ada bukan hanya sekedar rincian saja caleg itu, bisa juga penjelasan berupa apa namanya alasan kenapa misalnya pendapatan tidak tercapai targetnya, itu kan nggak mungkin otomatis dijawab oleh aplikasi kan, pasti harus disusun oleh manusianya sendiri secara langsung. Ya. Isi caleg itu relatif ini ya, relatif fleksibel ya. Jadi tidak kaku ya, tidak kaku. Ya bisa isinya narasi, tambah tabel, grafik segala macam bisa ya. Tapi sistematikanya relatif seragam. Sorry, ini sudah screenshot belum ya? Tolong di screenshot ya. Screenshot nanti ya sudah Pak. Nanti share ke saya. Ya? Sudah saya screenshot Pak. Nanti di share ke WA grup ya. Ya baik. Ya. Bagian terakhir nih keterkaitan antar laporan ya. Yang basis kas bermula dari LRA, nanti LRA itu bottom line-nya silpa akhirnya masuk ke laporan perubahan saldo. Kemudian yang basis akrual dari LO menghasilkan surplus defisit LO. Surplus defisit LO ini masuk ke LPE. LPE menghasilkan ekuitas akhir masuk ke neraca. Neraca akhirnya harus balance ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu keterkaitan antar laporan keuangan. Tapi sebetulnya bukan berarti tidak ada keterkaitan secara silang. Misalnya dari LRA bisa nggak sih dikaitkan dengan neraca? Bisa saja. Misalnya untuk mengecek perubahan saldo aset tetap.
bisa saja dikaitkan dengan realisasi belanja modal ya yang ada di LRA ya seperti itu. Untuk mengecek silpa bisa saja kan dicek di neraca tadi. Ya, saldo kas dikurangi, ada nggak kewajiban uang PFK gitu ya. Gitu. Kalau ada dikurangkan tuh ke saldo kas. Ya, sama dengan silpa. Ya, seperti itu. Nah, ini ilustrasi aja sedikit ya. LO misalnya pendapatan, beban, surplus defisit, operasional, kegiatan operasional 60, surplus defisit LO 360. Masuk ke LPE 390 sehingga ekuitas air 1360. Terus neraca ya. Ekuitas air di LPE masuk jadi ekuitas air di neraca. Ini kalau sudah seimbang udah benar ya, gitu. Oke, saya kira itu Saudara ya materi pertemuan kedua. Ini silakan kalau ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Dimas Rubintara, absen 10. Kebetulan saya baca PPT tahun kemarin, Pak. Nah, di situ ada keterangan, ada notes di bawah di bagian LPE. Keterangan itu LPE di tingkat Pemda dengan LPE SKPD terdapat sedikit perbedaan. Pada LPE SKPD terdapat akun resiprokal atau RKPPKD. Nah, itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, jadi contoh format laporan keuangan yang dibahas di pertemuan 2 ini itu format laporan keuangan di tingkat Pemda. Laporan keuangan di tingkat Pemda itu konsolidasian, laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan BUD. Jadi kalau di pusat ini laporan keuangan konsolidasian LKPP-nya ya, itu. Nah, kalau LPE ini di laporan keuangan konsolidasian ya tidak ada akun resiprokal karena akun resiprokalnya itu sudah dieliminir ya gitu. Tapi kalau di laporan keuangan di LPE, SKPD dan PPKD masih ada akun resiprokal. Seperti itu. Nah, seperti apa akun resiprokal? Itu nanti dijelasin di slide berikutnya lah ya, gitu. Memang belum saatnya ya, belum saatnya. Jadi memang betul kalau di LPE, SKPD ini ada akun resiprokal. Seperti itu. Inilah uniknya antara akuntansi di pemerintahan dengan di perusahaan. Kalau di perusahaan nggak ada akun resiprokal ya. Kalau di pemerintahan baik di pusat di Pemda ada. Akun resiprokal tuh contohnya begini. Kalau misalnya sebuah satker ya ingin bayar belanja listrik ya, belanja listrik. Itu uangnya pakai uang siapa? Uangnya satker itu apa uangnya bendara umum? Ya, uangnya dari bendara umum kan? Dari bendara umum negara kalau di pusat, kalau di Pemda bendara umum daerah. Satker ini kan hanya punya istilahnya selembar kertas yang namanya itu anggarannya dia. Ketika dia mau membayarkan, sebetulnya dia nggak punya duit. Yang punya duit siapa? Bendara umum. Ya, jadi dia mengajukan SPM ya ke BUD, saya mau bayar listrik. Ketika disetujui, maka dikeluarkan SP2D. Yang bayar uang siapa? Yang bayar uang, yang mengeluarkan uang BUD. Tapi yang mencatat belanjanya siapa? Satker. Kalau di jurnal, debitnya coba Satker jurnal beban listrik. Bagaimana jurnalnya? Beban listrik apakah pada kas? Sementara kasnya itu bukan punyanya dia. Yang bayar kasnya itu bendahara umum. Nah, maka kreditnya bukan kas di kas daerah atau kas di kas negara, tapi kreditnya akun resiprokal. Itu maksudnya. Ya. Kalau perusahaan kan dia bayar belanja pakai uangnya sendiri. Tapi satker instansi pemerintah, dia bayar belanja ini, belanja itu. Pakai uangnya siapa? Bukan pakai uangnya satker itu, tapi uangnya siapa? Uangnya dari bendara umum. Bendara umum itu udah satker yang lain lagi kan gitu ya. Jadi ada transaksi timbal balik, resiprokal itu transaksi timbal balik antara satu satker ya dengan satker bendahara umum. Gitu. Nah, ini akan lebih jelas ya kalau nanti sudah ke penjurnalan lah ya. Gitu.
Gitu ya. Ini Dimas ya. Ya. Oke. Silakan Dimas dapat nilai aktivitas. Ada lagi pertanyaan? Misi Pak, izin bertanya. Ya, Saya silakan. Mas Aulia Rahmaputra, nomor absen 13. Oke. Saya ingin menanyakan yang di PPT nomor 3, Pak. Yang keterkaitan antara PP 24 tahun 2002 sama PP 71 tahun 2010. Di PP 71 tahun 2010 itu kan Bapak mengatakan bahwa ada penambahan waktu untuk menyesuaikan antara CTA menuju ke akrual ya, Pak. Murni ke akrual sepenuhnya gitu loh. Ya. Nah, di sini yang saya tanyakan, kenapa enggak sistemnya dulu seperti yang kebijakan akuntansi itu sama sistem akuntansinya itu dibuat dulu, baru PP-nya dikeluarkan begitu Pak. Jadi menyingkat waktu gitu. Jadi enggak dasar hukumnya dulu, baru kebijakan akuntansi sama sistem akuntansinya menyusul. Itu seperti apa ya Pak? Penjelasannya bagaimana? Terima kasih. Ya, kebijakan dan sistem akuntansi itu nggak bisa dibuat lebih dulu daripada SAP-nya. Jadi harus SAP-nya dulu, PP-nya dulu, baru kebijakan dan sistem akuntansi. Karena kebijakan sistem akuntansi itu mempedomani SAP-nya. Ya, gitu. Nah, setelah pemerintah nyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi, belum berarti pemerintah sudah bisa langsung menerapkan proses akuntansi. Dia masih perlu membangun aplikasi software, dia masih perlu uji coba, dia masih perlu pelatihan pegawainya, sosialisasi segala macam ya. Jadi waktu 4 tahun transisi itu menurut saya tidak terlalu lama ya, dan tidak terlalu cepat juga gitu, sedang gitu. Ya, gitu. Oke? Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, untuk penyampaian materi melalui Zoom, saya cukupkan sampai sini. Nanti bisa dilanjutkan dengan mengerjakan soal ini ya. Dan nanti yang disubmit ke LMS itu menjawab pertanyaan review di bab 2 modul Aquemda yang yang dijadikan buku pegangan di sini ya. Di bab 2 kan ada ini juga ya, ada pertanyaan review ya, itu dijawab, dan satu lagi latihan soal ini. Nanti disubmit ke LMS ya. Waktunya saya kasih waktu sekitar 5 hari atau 6 hari ya, seperti itu. Tapi ini untuk memanfaatkan waktu, saya minta langsung dikerjakan juga, meskipun pengumpulannya yang tidak harus hari ini. Demikian ya, saudara. Saya cukupkan mungkin untuk materi